Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Daniel Hamdani, nomor induk mahasiswa 24105165000. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Madinatul Huda dengan materi puisi rakyat kelas untuk di kelas 7. Berikut ini adalah KTP dan formulir uji kinerja saya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekian perkenalan dari saya. Kita langsung masuk ke dalam kelas. Silahkan menonton video pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang pimpin doanya? Udah, sama Sofi. Sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kebersihan di tempat duduk kalian yang di bawah atau di samping, coba dicek dulu. Oke, kalau ada sampah diambil ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita semua Bapak mau absen satu persatu ya. Dika, oke, Ahmad sakit. Putri, Laila, April, Saila, Sofi, Aurel, Aira, Aprilianti, sakit lagi. Jamie, Iman, sakit juga. Adril, Dadang, Nala, Jara, Dalva, Dewi. Oke, alhamdulillah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita. Silakan kita siap-siap ya. Semuanya mengikuti yang di depan. Oke, boleh berdiri. Indonesia, bangsa
Oke, sekarang puisi lama. Oke, silakan. Puisi lama adalah puisi yang memiliki aturan. Oke, berarti di sini puisi itu dibagi menjadi dua. Puisi lama dan puisi modern. Oke, berarti di sini ada yang pernah membaca puisi. Siapa yang pernah? Puisi apa saja? Coba yang sudah pernah kalian di sini kan berbagai macam ya. Ada puisi itu dari puisi yang sekarang kita akan belajar itu puisi. Kemarin itu puisi apa? Modern. Sekarang puisi lama. Oke, di sini ada beberapa jenis yang sudah kalian atau yang kalian tahu ya, yang pernah kalian tahu. Apa aja itu di puisi lama? Siapa yang tahu? Oke, apa? Puisi balada. Balada. Oke, siapa lagi? Itu Iya, puisi syair. syair. Oke, Gurita. gurita. Puisi syair. Satir. Oke, ada lagi? Oke, di sini pernah penulis puisi. Coba di sini pernah tidak menulis puisi? Pernah. Nah, oke, nanti kita belajar ya. Tapi di sini nanti kita pembelajarannya bukan menulis, tapi kita akan menganalisis ya. Oke. Ya, wah ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah dengan pembelajaran puisi rakyat. Juga nama dari ada profil Pancasila yang harus kalian ketahui ya. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia terhadap lingkungan sekitar. Bergotong royong ditujukan pada saat menemukan informasi dalam puisi rakyat berdasarkan anotasi diskusi kelompok. Berarti nanti kita akan belajar berdiskusi juga ya, berkelompok. Kreatif dalam mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat, bernalar kritis untuk menyimpulkan pesan moral yang sudah ditemukan dalam puisi rakyat. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan puisi rakyat ke dalam jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pesan yang terkandung dalam puisi rakyat. Jadi nanti ini adalah tujuan atau target kita untuk belajar hari ini. Dan Bapak harapkan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, apa? Peserta didik dapat lebih memahami dari jenis-jenis puisi rakyat. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan gagasan-gagasan dalam puisi rakyat. Ketiga, peserta didik dapat menulis serta mengapresiasi puisi rakyat. Pada pembelajaran pada hari ini menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Oke, untuk pembahasan hari ini adalah tentang pengertian. Yang kedua adalah jenis-jenis, dan yang terakhir ciri-ciri. Ini yang akan kita bahas bersama, ya. Jadi ketiga ini kita hari ini selesai. Oke, di sini ada pengertian puisi rakyat. Siapa yang tahu puisi itu apa? Yang masih ingat waktu minggu kemarin itu ada pembelajaran puisi tentang puisi. Di sini tentang pengertian puisi rakyat. Oke, ada yang tahu? Belum. Puisi rakyat itu apa? Di sini puisi rakyat adalah warisan bangsa berupa puisi syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Puisi lama terlihat kaku karena aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal atau di akhir.
sejak atau dikenal dengan sebutan TIP. Oke, jadi kita pembelajaran hari ini lingkup itu tidak jauh dari sini. Oke, kita perhatikan baik-baik. Di sini ada berapa jenis puisi? Ada 7, di antaranya adalah pantun. Tadi bidal ada yang menyebutkan juga ya, mantra, kalibun, syair, seloka, dan gurindam. Nah, di antara ketujuh ini Bapak akan menyampaikan, akan mengajarkan cuma 3 saja. 3 di antaranya nanti di sini kan ada 7 nih. Bapak akan menyampaikan karena di sini kan pembelajaran di kelas 7 itu hanya 3 saja. 1 pantun, 2 gurindam, dan yang ketiga adalah syair. Itu yang akan Bapak sampaikan untuk di sini. Sisanya nanti untuk di sekolah yang lebih tinggi lagi ya. Nanti mungkin di SMA atau di MA ya nanti selanjutnya. Oke, ini adalah puisi rakyat yang akan kita bahas, yaitu tentang pantun, gurindam, dan syair. Oke, pantun adalah puisi tradisional Melayu yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris dengan pola sajak AB-AB. Ini di mana 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Kata pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau. Pantun yang berarti penuntun. Ini tentang pantun. Jadi di sini penjelasannya nanti kita lebih perdalam lagi tentang pantun ini sendiri. Jadi di sini adalah pengertian. Ya. Selanjutnya tentang gurindam. Gurindam adalah puisi lama, ada 2 baris per bait berisi nasihat, petua, atau ajaran moral. Jadi di sini tentang puisi masih puisi lama 2 baris, di sini cuma ada 2 baris saja. Ya. Dan syair. Syair adalah puisi lama dengan 4 baris per bait yang semuanya berisi memiliki pola rima a dan biasa menyampaikan cerita, mitos, sejarah atau ajaran agama. Oke. Jadi di sini kita akan lebih perdalam lagi dari ketiga puisi lama. Di sini tadi apa aja tadi? Yang kita akan bahas itu apa aja? Pantun, gurindam, syair. Berarti ketiga ini kita harus lebih paham lagi, kita harus mengenal lagi tentang ciri-cirinya. Sini ciri-ciri pantun. Di sini pantun ya, yang tadi kan pantun. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 baris. Jadi di sini cuma 4 baris saja. Per baitnya. Jadi 1 bait itu ada 4 baris. Oke. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir tiap baris adalah A B A B. Jadi di sini ya, yang ini adalah A B A B. Nanti dari segi puisinya Bapak nanti akan sampaikan ya. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Dan yang terakhir baris 3 dan 4 adalah isi. Ini tentang pantun. Oke, ingetin ciri-ciri pantun. Di sini tiap bait ada berapa baris? 4. Tiap baris terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12 suku kata. Itu harus ingat ya. Itu ketentuan yang sudah harus jelas ini tentang pantun. Rimanya bagaimana? Ini jelas sekali, nanti akan terlihat di sini. Ya, akan terlihat di AB-AB-nya. Baris 1
dan 2 adalah di sini sampiran ya. Dan baris 3 dan 4 adalah di sini. Oke, sekarang yang kedua tentang contoh pantun. Di sini ada contoh yang harus kalian pahami tentang tadi dulu ya. Oke, ciri-ciri pantun di sini ingat ya. A B A B. Kita lihat jalan-jalan ke kota Bandung. Ingetin, di sini berakhiran apa? G. Jangan lupa mengisi saku. Kalau gurindam terdiri dari 2 baris per barisnya. Tadi kalau pantun berapa baris? 4. Sekarang gurindam ini cuma 2 baris saja. Setiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Kalau kita perbandingan dengan pantun tadi berapa pantun? 8 sampai 12. Sekarang yang gurindam itu 10 sampai 14. Jadi bertambah ya. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A A, B B, C C, D D, E E. Di sini terdapat hubungan sebab akibat antara kedua baris. Berarti adanya suatu sebab akibat. Baris pertama berisi soal atau masalah ataupun perjanjian. Ya, di sini di baris pertama. Di baris kedua berisi jawaban. Jadi di sini baris pertama itu adanya suatu soal, suatu masalah ataupun perjanjian itu ini kan cuma 2 baris saja, 2 baris. Di sini di baris pertama itu terdapatnya di soal, masalah ataupun perjanjian. Dan di baris yang kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian dari baris pertama, berarti ada sangkut pautnya dengan baris ke 1. Pertama ke 1 gitu ya. Oke. Kita contohkan di sini contoh tentang gurinda. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Oke, di sini jelas, di sini cuma ada 2 baris ya. Kalau kita hitung suku katanya itu 10 sampai 14 suku kata. Di sini mau kembali bersajaknya A A, B B, C C dan seterusnya ya. Kalau kita lihat dari suku kata itu sama, jadi tidak ada perubahan. Jadi di sini untuk di suku katanya akhirannya itu hurufnya sama, berakhiran yang sama ya. Terus berisi soal masalah, berarti yang pertama itu soal ataupun masalah. Kita lihat barang siapa tiada memegang agama, di sini ini adalah soal ya. Dan yang kedua ini adalah jawabannya. Oke, ini tentang gurinda. Sekarang tentang syair. Yang terakhir kita pembahasan ya ada 3 ya. Ciri-ciri syair. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Oke, tadi pantun berapa pantun? Berapa baris? 4. Ya, pantun 4 baris dalam 1 baitnya. Kalau gurinda berapa? 2. Syair di sini 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bertambah. Kalau tadi pantun itu berapa? 8 sampai 12. Kalau syair di sini 14. Kalau pantun berapa? 10 sampai 14. Ingetin, jangan sampai lupa ya. Oke. Di sini bersajaknya A semuanya sama. Kalau tadi pantun berarti AB. Kalau gurinda AA. Oke, sama. Berarti tidak jauh beda dengan syair. Kalau
kalau gurindam berarti itu hanya 2 barisan yang AA. Karena di sini syair itu terdapat 4 baris, jadi di sini ada 4. Gitu. Akhirnya sama. Jadi ini hampir sama seperti gurindam. Semua baris adalah isi. Nah, yang membedakan di sini. Yang kedua, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi di sini kita hanya menggunakan bahasa kias, bukan bahasa yang sebetulnya mengkiaskan untuk syair itu. Ya. Jadi untuk di sini kita pahami terlebih dahulu yang ini dari ciri-cirinya. Ya. Oke. Ini adalah contohnya, contoh syair. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis diejak untuk bekal sepanjang usia. Oke. Di sini kalau kita lihat dari segi sajaknya, itu berakhiran a, semuanya sama, berakhiran yang sama. Tapi tidak harus a saja. Kalau di akhirannya C, ya di sini berarti C semua akhirannya. Kalau D, ya D semua. Gitu. Jadi di sini tidak harus A semua seperti ini, karena tadi contohnya itu A. Jadi di sini harus A enggak. Jadi tetap tergantung katanya, kalimatnya seperti apa, akhirannya di sini belakang hurufnya pasti sama. Gitu. Bisa dimengerti? Kalau dari seluruh ini adalah isi, semuanya adalah isi. Ini adalah isinya untuk syair. Jadi untuk syair adalah isi, dan di sini adalah kalau kita hitung dari segi suku kata itu adalah berapa tadi? 8 sampai 14. Oke. Kita lihat 8 sampai 14 suku kata. Ya, ingatin. Jadi nanti kita akan mencoba, Bapak sudah mempersiapkan buat latihan. Ya, kita ada latihan tentang 3. Yang pertama pantun, kedua gurindam, 3 syair. Nanti kalian analisiskan, ya. Nanti kalian analisiskan, dan Bapak akan memberikan buat kerja kelompoknya. Oke, Bapak menentukan kerja kelompoknya, silakan diisi, ya. Silakan diisi, langsung aja diisi yang, tapi di sini Bapak membutuhkan kekompakan kalian, kekompakan dalam mengerjakan. Oke. Kalau ada yang belum paham atau tidak paham, silakan nanti Anda diskusikan dengan teman-temannya dulu, ya. Jangan lupa di situ ada per kelompoknya, ya. Bebas untuk nama kelompoknya, silakan kalian isi menurut hasil dari kelompoknya. Terus langsung ke lembar selanjutnya. Jadi di sini, bentar. Di sini yang lembar kerja yang ini, Bapak ingatkan kembali, ya. Yang ini terdapat nama kelompok, ya. Nama kelompok. Anda kelompok di kelompok apa nanti silakan, ya. Jenis puisi di situ terdapat di soal,
di sini. Di sini sudah disediakan ada 6 puisi ya. Kalian pilih salah satu menurut kerja sama kalian ya dengan kelompoknya masing-masing. Di situ dituliskan di nomor berapa yang ini ya. Terus nanti di sini ada bertemakan tentang apa. Nah, berarti kalau soalnya di sini nomor 1, ini temanya tentang apa? Dan di sini jenis puisinya apa? Ya, apakah antara 3 pastinya? Di situ ada pantun, tulisan, syair. Nah, di sini ada ciri-ciri puisi yang tadi, ya. Yang tadi tinggal kalian urai kembali, dihitung lagi, dan ada pesan moralnya. Itu silakan kerja bersama dengan teman-temannya. Ya. Nanti kalau sudah selesai menulisnya, boleh kita akan melakukan presentasi ya. Kita akan menampilkan ke depan. Kalau yang sudah selesai silakan ajukan tangannya kelompok siapa yang sudah selesai menulisnya. So, yang sudah selesai, mau kelompok yang mana dulu? Yang paling cepat silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melati akan mempresentasikan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok beranggota Dika, Kala, Putri, April, Saila. Nomor 1, termasuk jenis puisi 2 gurindam, 3 gurindam, 4 puisi, 5 syair. Yang keras nih, ini nggak kedengeran ke belakangnya. Yang keras. Jenis puisi pantun. Puisi nomor 1, bertemakan nasihat tentang rendah hati. Terdiri atas 4 baris, 2 sambilan dan 2 isi. Baris 1 dan 2 sambilan. Air sulit membunuh ayam, sayur mengisi ke dalam karung. Baris 3 dan 4, jangan diikut hadiah ayam. Bertelur sedikit yuk ampun. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Disadap abrik-abrik. Pesan moral khususnya menghindari sifat sombong dan suka menyombongkan nasib yang sedikit. Puisi gurindam. Puisi nomor 6, bertemakan persahabatan. Ciri-ciri puisi yang terdiri dari 2 kata dalam 1 bait. Misalnya A, samaran A, sebelah A. Puisi pertama, syarat atau perintah. Dibagi oleh Muhammad sahabat. Garis kedua, akibat atau nasihat yang boleh dijadikan obat. Isinya sifat padat penuh nasihat. Semua pilihlah sahabat yang baik yang memberi manfaat dalam hidup. Puisi syair. Puisi nomor 3, bertemakan nasihat tentang berdarikan diri. Berbentuk syair bukan pantun. Semua baris adalah isi, tidak ada sambilan. Pesan langsung disampaikan. Terdiri atas 4 baris dalam bait bersajam A, 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 A. Modal A, indah A, berindah A, sudah A. Jumlah suku kata per baris umumnya 8 sampai 12. Bahasanya
Oke, selesai. Oke, Bapak mau memberikan satu pertanyaan saja dari setiap kelompoknya. Jadi nanti silakan yang sudah di depan, silakan ada yang bertanyakan nanti dijawab langsung sama. Jadi silakan. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Ada tidak? Oke. Kenapa puisi satu disebut dengan puisi pantun? Karena terdapat dari cirinya sesuai dengan puisi pantun. Ada cirinya jelas ya. Oke, ikut. Ya, saya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Bapak mau mengulas sedikit dari tentang puisi. Puisi itu ada puisi lama dan puisi modern. Terus di sini ada puisi lama, itu jenisnya apa aja? Ada pantun, dan syair. di sini kita ya. Puisi di sini memiliki cirinya masing-masing, ya, dan tidak bisa dirubah atau digabungkan pantun menjadi syair, syair menjadi guringan, guringan menjadi pantun. Itu nggak bisa. Itu sudah punya tempatnya masing-masing, ya. Jadi itu digabung itu nggak bisa, ya. Oke, untuk materi selanjutnya, ya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat sebuah karya puisi lama, tapi hasil karya sendiri. Ya, kira-kiranya siap? Siap. Jadi nanti untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita membuat sebuah puisi lama, tapi hasil Bapak ingin tahu pembelajaran hari ini seperti apa sih? Bapak akhiri saja, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.